Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan mood yang baik ya untuk belajar hari ini. Karena kita sudah masuk bab ketiga setelah kemarin kita melalui PTS, penilaian tengah semester, dan juga untuk yang sudah menerima nilai dan sudah lihat nilainya, semoga juga kalian ini merasa puas ya dengan apa yang sudah kalian usahakan kemarin saat PTS gitu. Untuk yang belum mencapai standar KKM atau belum puas dengan nilainya, masih ada kesempatan untuk memperbaiki nilainya menjadi lebih baik, dan yang sudah baik ditingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi dalam belajar dan pemahaman materinya. Mari kita mulai. Materi yang akan kita bahas ini yaitu pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Ya, sekarang kita masuk ke materi tentang pengaruh positif kemajuan IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, mungkin kalian ini saat ini sudah yang sekolah online, mungkin sudah familiar dengan beberapa teknologi yang saat ini kalian gunakan, entah itu laptop, handphone, mungkin aplikasi-aplikasi, website, dan lain-lain. Nah, itu merupakan perkembangan teknologi yang sangat pesat, sesuai kebutuhan manusia dan juga kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan semakin berkembang dan juga teknologi akan semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Pemanfaatan teknologi ini di segala bidang sudah menjadi hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap orang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk setiap kegiatan yang dilakukan. Ada 4 aspek nih, ada 4 macam aspek yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada aspek politik, kedua aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan yang terakhir aspek hukum pertahanan dan keamanan. Kita mulai dari aspek politik. Aspek politik ini, kemajuan IPTEK membuat nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan berpengaruh terhadap kemajuan pikiran serta partisipasi bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai tersebut akan menjadi alat kontrol bagi keberlangsungan pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Pada saat ini, pemerintah pusat telah mengembangkan sistem elektronik dalam pemerintahan e-government demi mewujudkan transparansi publik. Keberadaan e-government dilatar belakangi adanya tata kelola pemerintahan yang tidak terintegrasi dan terpadu sehingga mengakibatkan pemborosan anggaran. Sebagai tindak lanjut sistem e-government, pemerintah telah meluncurkan berbagai aplikasi aduan masyarakat. Salah satu aplikasi pengaduan yang telah diluncurkan oleh pemerintah dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK adalah DPR Now. DPR Now ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan aspirasinya. Melalui aplikasi ini, DPR Now, masyarakat dapat memantau langsung rapat DPR melalui video streaming. Masyarakat juga bisa memperoleh informasi seputar aktivitas DPR, seperti daftar anggota, legislasi, naskah akademik, berita, agenda, maupun hasil dari rapat. Keberadaan DPR Now ini menjadi bukti bahwa pemerintah telah melakukan transformasi digital sesuai kebutuhan revolusi industri 4.0. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses check and balance DPR Republik Indonesia. Selain itu juga, kemajuan IPTEK ini di bidang politik mengakibatkan dampak positif. Yang pertama yaitu mempermudah regenerasi kepemimpinan, kedua meningkatkan hubungan kerjasama antar daerah, ketiga meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Selanjutnya di sini ada beberapa poin dari aspek politik. Yang pertama yaitu memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. Kedua, meningkatnya hubungan diplomatik antar negara. Ketiga, kerjasama antar negara jadi lebih cepat dan mudah. Keempat, adanya menegakkan nilai-nilai demokrasi. Kelima, memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional. Dan yang terakhir, partisipasi aktif dalam percaturan politik untuk menuju perdamaian dunia. Nah, ini adalah dari aspek politiknya.
Ya, selanjutnya ada dari aspek ekonomi. Perkembangan dunia iptek ini begitu pesat telah memberikan manfaat luar biasa bagi kehidupan manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik nih cukup besar, kini banyak yang digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Sistem kerja robotis telah mengalihfungsikan tenaga otot manusia dengan pembesaran dan percepatan yang menakjubkan. Nah, hadirnya peralatan industri yang makin canggih ini menjadikan pekerjaan bisa terselesaikan dengan cepat dan hasil produksi semakin berkualitas. Selain bermanfaat bagi pelaku usaha, kemajuan iptek ini juga bermanfaat untuk konsumennya. Jika dahulu pembeli harus melakukan transaksi secara tatap muka dengan penjual atau mungkin melakukan akad secara langsung, kehadiran iptek ini mampu memangkas jarak dan waktu. Hanya bermodalkan gadget aja, pembeli dapat melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi belanja online. Mungkin kalian ada beberapa dari kalian yang sudah menggunakan aplikasi online ini, dan mungkin juga kalian sudah mengerti tentang bagaimana sih cara transaksinya. Selanjutnya, transaksi perdagangan secara online atau e-commerce yang terus meningkat bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia. Pemerataan ekonomi akan terwujud apabila seluruh sektor usaha maupun usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM mampu berperan aktif memanfaatkan kemajuan iptek dengan baik. Dampak positifnya adalah semakin maraknya penggunaan teknologi informasi dan komputer akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Terus juga dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Selanjutnya ada perusahaan dapat juga menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Bisa saja dia tokonya ada di Indonesia sedangkan pembelinya ada di luar negeri. Begitupun dengan sebaliknya. Selanjutnya, perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi karena cukup bisa dengan online saja. Selanjutnya juga pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak. Harga barang lebih murah karena biaya operasionalnya murah. Selanjutnya ada juga aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya ini mencakup kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan, seni, dan budaya. Pengaruh positifnya tidak lepas dari internet. Keberadaan internet dan gadget ini telah mempermudah seseorang memperoleh informasi dari manapun dan kapanpun. Contohnya, pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan. Nah, saat ini kan keberadaan guru itu tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Jadi, kalian itu untuk mendapatkan ilmu tidak hanya dari guru. Apabila mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran, peserta didik dapat mengakses materi pelajaran langsung dari internet atau sumber belajar lainnya. Seperti yang sering Miss katakan, kalian bisa belajar dari manapun, entah itu dari YouTube, entah itu dari aplikasi tertentu. Nah, kalian bisa mendapatkan informasi tersebut, dan juga itu merupakan pemanfaatan teknologi. Peserta didik juga tidak merasa bosan karena pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Ada beberapa aplikasi belajar yang proses belajarnya cukup menyenangkan. Kemajuan teknologi ini juga mendorong terciptanya lingkungan belajar global. Dalam lingkungan belajar global, peserta didik ini diajak memanfaatkan berbagai sumber belajar dan layanan belajar elektronik. Contohnya, itu Ruang Guru, entah itu Zenius, dan aplikasi lainnya. Di situs itu menyediakan aplikasi yang fokus pada layanan pendidikan mulai dari jenjang SD hingga jenjang SMA. Nah, melalui aplikasi itu juga jarak dan waktu bukan penghalang untuk mendapat ilmu. Kalian bisa mengatur kapanpun kalian mau belajar ataupun dimanapun kalian dapat mengakses dengan mudah. Selain berpengaruh di bidang pendidikan, iptek juga mempengaruhi pola kehidupan sosial. Jadi kehadiran media sosial nih
yang kalian pakai aplikasi-aplikasinya memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dengan orang lainnya. Masyarakat dapat menjalin persaudaraan dengan solidaritas sangat tinggi melalui media sosial. Masyarakat juga dapat memanfaatkan media sosial untuk membuat grup atau komunitas sehingga terjalin hubungan harmonis yang berujung pada terwujudnya integrasi nasional. Ini adalah kesimpulan-kesimpulannya. Kemampuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ada juga sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat dan juga mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa, entah itu film, musik, fashion maupun furniture, negara-negara tetangga maupun negara-negara berbeda benua yang mana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia. Nah, itu salah satu dampak positifnya. Selanjutnya ada aspek hukum pertahanan dan keamanan. Jadi pada dasarnya ini penegakan hukum merupakan pilihan terakhir setelah pendekatan persuasif. Tidak bisa dilakukan lagi. Proses penegakan hukum tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Sebuah tuduhan, sangkaan, atau dakwaan harus bersumber pada fakta-fakta yang mendukung. Akan tetapi jam kerja aparat penegak hukum tidak bisa dilakukan seperti jam kerja pada umumnya. Karena kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Nah, maka dari itu, aparat penegak hukum perlu dilengkapi dengan alat yang tepat sesuai kebutuhan untuk memberi pelayanan dan perlindungan. Semua alat tersebut tentu akan berbasis pada teknologi terkini. Nah, beberapa alat berbasis teknologi yang dapat membantu proses pembuktian dan penanganan kasus hukum adalah teknologi transkripsi. Teknologi transkripsi ini akan membantu aparat penegak hukum untuk bekerja sepanjang waktu dalam hal mengirimkan laporan, mengurangi dokumen, dan juga menghilangkan jaminan simpanan. Terus yang kedua yaitu teknologi bernama kamera. Kamera ini baik body cam atau dashcam menjadi sangat penting karena dapat memberi bukti yang dibutuhkan untuk menguatkan pandangan tentang suatu situasi serta membantu menjaga keamanan. Yang ketiga ada Global Positioning System atau GPS. Nah, keberadaan GPS ini, terutama panah GPS, memungkinkan polisi menembakkan anak panah pada kendaraan subjek. Anak panah akan menempel pada mobil yang melaju dalam pengejaran sehingga pelacakan akan mudah dilakukan. Keberadaan panah GPS dapat membantu menghilangkan kebutuhan untuk mengejar dengan kecepatan tinggi yang dapat membahayakan aparat penegak hukum dan warga sipil yang tidak bersalah. Yang keempat ada teknologi perangkat cerdas. Teknologi perangkat cerdas ini seperti ponsel pintar hingga tablet dapat membantu aparat penegak hukum melaporkan insiden secara cepat dan nirkabel, mengambil foto, mengakses catatan polisi, maupun mendapat informasi basis data kejahatan negara. Dan yang terakhir ada yang namanya alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini seperti senjata, rompi kevlar, atau sejenis pelindung lainnya yang berfungsi menjaga keselamatan aparat penegak hukum saat melaksanakan tugasnya. Pengaruh positifnya adalah makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap terlaksananya HAM. Terus juga menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Dan juga ada makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum. 3 pendekar hukum yaitu polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Ini adalah pertemuan pertama kita, jadi materinya cukup sekian. Misakhiri, minggu depan kita akan memasuki materi baru karena mengejar 2 bab di sebelum PAS gitu. Kayak gitu aja dari Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.